Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan? Semoga kabarnya sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi guys dengan saya Rahmat di channel Rahmat Channel, channelnya orang Kuta Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan guys. Di video kali ini guys ya, ini memang informasi yang memang viral banget guys ya saat ini, bahwa di sini tentang Malaysia dan Indonesia ya. Bahkan di sini guys, kenapa ya, ini tanda tanya besar, kenapa Israel inginkan Malaysia dan Indonesia, dan di sini dikatakan guys Malaysia disusupi oleh Israel. Wah, berbahaya banget guys ya. Dan bagaimanakah tanggapan ataupun keputusan daripada Malaysia? Tindak tegas apa yang dilakukan oleh Malaysia? Mari sama-sama kita tengok videonya. Saya pun baru tengok video ini, berita ini. Mari kita sama-sama tengok videonya guys. Sebelum kita tengok videonya, buat korang semua mungkin yang belum support channel ini, bolehlah kiranya untuk support dulu channel ini, subscribe, like, dan komentar guys. Jadi di video pertama kita akan melihat guys ya, di sini daripada beritanya Tribunnews ya, bahwa di sini Amerika Serikat respon ya sikap PM Malaysia terhadap warga Israel ya. Dubes Kuala Lumpur dipanggil Washington ya. Oke, kita tengok dulu video ini guys. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya tetap mempertahankan kebijakan tidak menerima warga negara Israel. Sikap itu muncul setelah pemerintah Malaysia meminta seorang warga berkewarganegaraan ganda AS Israel meninggalkan wilayahnya. Keputusan tersebut membuat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memanggil Duta Besar Malaysia untuk AS Muhammad Sahrul Ikram Yaakob pada Jumat 24 Juli 2026. Pemanggilan itu dilakukan untuk meminta penjelasan terkait kebijakan Malaysia terhadap warga negara Israel. Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengatakan kebijakan tersebut bukan aturan baru. Menurutnya Malaysia sudah lama tidak mengakui Israel dalam kebijakan imigrasinya. Kasus ini bermula saat seorang warga masuk ke Malaysia menggunakan paspor Amerika Serikat. Namun setelah diperiksa, otoritas imigrasi menemukan bahwa orang tersebut juga memiliki kewarganegaraan Israel. Pemerintah Malaysia kemudian meminta warga tersebut meninggalkan wilayahnya karena kebijakan negaranya tidak mengakui kewarganegaraan Israel. Muhammad Hassan menegaskan keputusan itu bukan karena statusnya sebagai warga AS, melainkan karena yang bersangkutan juga merupakan warga negara Israel. Persoalan ini kemudian berkembang menjadi isu diplomatik. 8 anggota Kongres AS mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio terkait kebijakan Malaysia tersebut. Mereka meminta pemerintah AS meninjau kembali hubungan keamanan dan kerjasama ekonomi dengan Malaysia. Wow guys, itulah tadi ya, begitu luar biasa Malaysia, keberanian Malaysia. Ini yang buat saya tuh kagum luar biasa kepada Malaysia guys ya. Padahal ini adalah aturan bukan baru-baru ini, tapi aturan memang yang sudah lama yang dilakukan oleh Malaysia, bahwa ya tidak mengakui Israel dan tidak menerima warga Israel untuk datang ke Malaysia. Ini yang buat saya tuh kagum guys, luar biasa kepada Malaysia, begitu tegas, begitu komitmen dengan peraturan yang ada di Malaysia. Saya sebagai rakyat Indonesia sangat bangga sekali dengan Malaysia, saudara serumpun Malaysia guys ya. Wow, sampai-sampai ya duta besar Malaysia di Amerika sampai dipanggil ya untuk menjelaskan seperti ini. Dan ternyata dubes Malaysia bahkan mengatakan bahwa peraturan ini bukan baru-baru ini, tetapi peraturan ini memang sudah lama ya yang ditetapkan oleh Malaysia. Dan ini saya sebagai orang Indonesia sangat respect terhadap Malaysia guys, keren menurut saya guys. Dan kita lanjut lagi di video kedua ya, bahwa di sini dari GL News ya. Oke, langsung saja. Tidak dua kewarganegaraan itu dah sebuah agensi, dan saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan dijauhkan. Kita selesai, kita tidak izinkan. Kalau ada pun akan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasat. Baik. Masya Allah. Saya gimana guys ya, ada sedikit terharu, ada sedikit meremang gitu guys ya, dan merasa keren ya Malaysia. Kebijakan ini bukan kebijakan yang dibuat baru, tetapi kebijakan ini memang sudah lama ya dilakukan oleh Malaysia, bahwa tegas mengatakan bahwa tidak akan menerima ya masyarakat
ataupun orang dari Israel. Dan ini menurut saya peraturan yang sangat luar biasa ya, ketegasan ya, keberanian ya. Karena saya tahu Malaysia adalah sangat mendukung Palestina, dan itu ya semua rakyat Indonesia, semua rakyat Muslim dimanapun berada pasti mendukung ini, dan itu sangat luar biasa Malaysia guys. Wow, begitu tegas ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Oh, banyak ya ternyata ya. Banyak ya. Baru-baru ini pemerintah Malaysia tengah menyelidiki dugaan penyusupan warga negara Israel yang masuk ke wilayah mereka menggunakan paspor negara lain atau dokumen kewarganegaraan ganda, di mana Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara Israel yang terbukti berada di Malaysia akan segera dideportasi. Ya, di Malaysia ada kekhawatiran bahwa Israel bisa melakukan infiltrasi cyber ke infrastruktur kritis milik pemerintah, seperti sistem perbankan, jaringan listrik, atau database kependudukan. Apalagi sebelumnya pada Mei 2026 muncul sebuah laporan yang menyebutkan jika Malaysia termasuk ke dalam negara yang jadi sasaran operasi serangan pertasan dari intelijen Israel. Kekhawatiran dan kesiapan sendiri juga datang dari Indonesia, karena selain Malaysia, Indonesia juga sering disebut sebagai target infiltrasi Israel. Hal yang tak terlepas dari fakta jika Indonesia adalah salah satu epicentrum utama gerakan anti-Israel. Dan inilah balasan balik yang dilakukan Indonesia-Malaysia untuk mengantisipasi infiltrasi yang coba dilakukan Israel kepada dua negara Muslim di ASEAN. Masya Allah, Indonesia dan Malaysia jadi target ya ternyata. Semoga Indonesia-Malaysia benar-benar ketat ya dalam urusan ini. Wah, ini bahaya ini ya. Malaysia disusupi, Israel, Indonesia bantu. Masya Allah. Prime Minister Anwar Ibrahim has vowed that any Israeli nationals found in Malaysia would be deported immediately following claims of their involvement in Forest City operation. Ya, semua bermula pada pertengahan Juli 2026. Saat itu publik Malaysia dihebohkan oleh video promosi aktivitas komunitas startup teknologi bernama Network School di kawasan mega proyek Forest City, Johor. Proyek digital ini diinisiasi oleh seorang mantan eksekutif perusahaan kripto global, di mana netizen dan pengamat keamanan lokal kemudian mencurigai bahwa sejumlah peserta yang hadir di dalam komunitas tersebut merupakan warga negara Israel. Melihat hal itu, PM Malaysia yakni Anwar Ibrahim langsung mengeluarkan pernyataan pers yang sangat keras. Ia mengatakan bahwa jika kami menemukan warga negara Israel, karena kami tidak mengakui Israel, mereka akan segera dideportasi. Lebih lanjut, menindaklanjuti perintah PM Anwar, otoritas imigrasi Malaysia bergerak cepat melakukan inspeksi mendadak di Forest City. Mereka memeriksa 266 warga negara asing yang berasal dari 40 negara berbeda. Dan meskipun pemeriksaan dokumen awal menunjukkan bahwa paspor yang digunakan para ekspatriat tersebut sah secara hukum imigrasi, pengawasan ketat dan pelacakan latar belakang atau back channel tetap berjalan guna mendeteksi afiliasi rahasia dengan Tel Aviv. Oh, bahaya guys, bahaya. Indonesia dan Malaysia menjadi target ya. Ya Allah, semoga bisa cepat. Ya, kewaspadaan Malaysia tentu bukan ya tanpa alasan. Israel dilaporkan sudah beberapa kali melakukan serangan di Malaysia, seperti pembunuhan ilmuwan roket Palestina di Kuala Lumpur pada tahun 2018, di mana saat itu Dr. Fadi Al-Baj, seorang dosen teknik elektro asal Gaza yang meneliti teknologi energi dan roket, ditembak mati di jalanan setapak Kuala Lumpur saat berjalan menuju masjid untuk salat subuh. Sementara di tahun 2022, seorang pakar komputer Hamas juga diculik di Malaysia. Korban dibawa ke sebuah pondok terpencil di Selangor dan disiksa, di mana saat polisi di Raja Malaysia atau PDRM melakukan penggerebekan, para penculik lokal sedang menghubungkan korban via video call ke agen Mossad di Tel Aviv untuk diinterogasi terkait keahlian perangkat lunaknya. Dengan terbaru di tahun 2026, laporan dari berbagai media juga mengungkapkan jika Malaysia telah jadi target utama serangan cyber dari Israel. So, melihat hal itu, kami pikir wajar jika Malaysia langsung melakukan tindakan keras untuk menelusuri backup channel saat ada dugaan bahwa terdapat warga Israel yang menyusup ke Malaysia. Oh,
salut guys ya dengan Malaysia begitu luar biasa gerak cepatnya gitu guys untuk menghalau ini, karena ini sangat berbahaya sekali ini. Dan Indonesia ya lagi-lagi sama-sama nih bisa Lihat kasus penyusupan warga Israel bermodus paspor ganda yang memicu kehebohan di Malaysia, pemerintah Indonesia sendiri secara otomatis meningkatkan kewaspadaan nasional. Apalagi selain Malaysia, Indonesia juga pernah jadi target operasi agen Israel, seperti yang terjadi di tahun 2022. Di mana saat itu, laporan dari DW menyebutkan bahwa balasan pejabat Indonesia jadi target spy war. Lebih detail dijelaskan jika Apple dan pakar kenamaan cyber mengatakan para pejabat ditargetkan menggunakan Force Entry, perangkat lunak canggih yang telah digunakan oleh vendor pengawasan cyber Israel NSO Group untuk membantu agen mata-mata asing dari jarak jauh dan tanpa terlihat mengendalikan iPhone. Ya, sekali lagi, melihat sejarah tersebut dan sebagai sesama negara seperti Malaysia yang punya sikap politik luar negeri yang tidak mengakui Israel, Indonesia mengantisipasi celah masuknya Israel ke Indonesia melalui aksi administratif serupa di pintu-pintu imigrasi. Ya, ini sangat mudah gitu guys ya. Apalagi Indonesia, Malaysia. Oh, ini memang harus ekstra hati-hati ya. Ini benar-benar Indonesia, Malaysia memang harus bekerja sama dengan baik ya guys. Bahaya ini, bahaya. Aksi deportasi jadi sorotan media Israel. Masuk media Israel lah. Melihat reaksi keras dari PM Anwar Ibrahim yang melakukan perburuan warga Israel, melakukan investigasi federal dan ancaman deportasi instan di Forest City Johor sendiri langsung jadi sorotan di Israel, di mana media berbasis di Yerusalem dan Tel Aviv seperti Israel National News dan jaringan berita Jewish News Syndicate memantau ketat perkembangan ini. Lihat saja headline dari Israel National News yang menuliskan, Malaysia berjanji pengusiran segera bagi warga Israel yang ditemukan di negara itu. Di situ mereka juga menjelaskan, jika Kementerian Luar Negeri Israel tidak segera menanggapi hal tersebut, karena Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara itu, The Jerusalem Post menulis Malaysia berjanji mendeportasi warga Israel yang ditemukan di negara itu di tengah penyelidikan terhadap komunitas teknologi. Ya, di dunia, pemegang paspor Israel memang banyak ditolak berbagai negara untuk masuk, seperti Brunei, Malaysia, dan Indonesia. Sedangkan di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara terdapat Aljazair, Libya, Tunisia, Suriah, Lebanon, Yaman, Irak, dan Iran. Sedangkan di Asia Selatan ada Pakistan dan Bangladesh. Masya Allah. Bahaya. Apa agenda Israel ke Indonesia dan Malaysia? Agenda strategis Israel terhadap Indonesia dan Malaysia sendiri tidak berkaitan dengan invasi militer konvensional, melainkan berfokus pada misi intelijen, geopolitik, ekonomi, dan perang cyber. Hal itulah yang diulas oleh media internasional The Diplomat. Sebagai dua negara muslim terbesar di Asia Tenggara yang paling vokal membela Palestina, Indonesia dan Malaysia dipandang oleh Tel Aviv sebagai subjek strategis yang harus ditangani. Pasalnya, jika Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia dan Malaysia mau membuka hubungan diplomatik resmi, hal itu akan menjadi kemenangan politik luar negeri yang masif bagi Israel. Sebagai info, bagi Israel, Indonesia adalah hadiah utama diplomasi di dunia Islam. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dalam hal ini, sekali lagi, jika Israel berhasil mempengaruhi Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik atau normalisasi, hal itu akan meruntuhkan domino boikot negara-negara muslim lainnya. Israel akan mendapatkan legitimasi politik luar negeri yang luar biasa di mata dunia. Selain tentu saja, keberhasilan mempengaruhi Indonesia berarti melemahkan dukungan internasional paling solid terhadap kemerdekaan Palestina. Sementara itu, Malaysia adalah safe haven jaringan Palestina. Dalam hal ini, Malaysia secara terbuka memberikan suaka, beasiswa, dan izin tinggal bagi ribuan warga Palestina, termasuk para akademisi, insinyur, dan ilmuwan. Melihat hal tersebut, intelijen Israel, Mossad, mencurigai bahwa sebagian dari ilmuwan Palestina di Malaysia membantu mengembangkan teknologi, perangkat lunak, dan persenjataan jarak jauh untuk faksi militer di Gaza. Sehingga Israel merasa perlu menyusup ke Malaysia untuk mengawasi. Ini ternyata guys ya, kenapa Indonesia ya dan Malaysia menjadi target ya terhadap Israel ini guys, karena
Malaysia ya sangat luar biasa tegas terhadap Israel gitu guys ya, dan makanya banyak orang-orang Israel ya yang menyusup di sana untuk apa? Untuk memata-matai Malaysia. Dan lagi-lagi Indonesia juga nih ya, salah satu negara ya terbesar muslimnya di dunia, dan ini menjadi target juga ya. Wah, ini benar-benar Indonesia dan Malaysia harus benar-benar saling bekerja sama untuk benar-benar mewaspadai ya, dan benar-benar bisa jangan sampai nih orang-orang penyusup daripada Israel masuk kepada negara Indonesia dan Malaysia, dan ini harus benar-benar dilakukan pengamanan ketat guys ya, jangan sampai bahaya guys ya. Oke, next. Ini masalah besar ini guys sebenarnya. Ya, pada akhirnya, rangkaian insiden yang terjadi di Malaysia dan Indonesia menjadi alarm keras bagi arsitektur keamanan Asia Tenggara. Ancaman yang dihadapi kedua negara kini tidak lagi berbentuk agresi militer konvensional, melainkan perang asimetris yang bergerak senyap di sektor cyber, investasi teknologi, dan operasi spionase terselubung. Sinergi intelijen lintas batas antara Jakarta dan Kuala Lumpur, serta pengetatan pengawasan keimigrasian secara berlapis menjadi harga mati untuk membentengi kedaulatan regional. Melalui langkah defensif yang agresif ini, Indonesia dan Malaysia mengirimkan pesan yang sangat clear ke panggung dunia. Tidak akan pernah membiarkan jengkal tanah maupun ruang digitalnya dijadikan medan operasi intelijen asing oleh pihak manapun. Dan keberpihakan pada Palestina akan terus dijaga sampai Palestina merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asli guys, terharu. Oh, ini jangan sampai terjadi ya di Indonesia dan maupun Malaysia, dan ini harus benar-benar dijaga ketat ya. Dan di sini guys kita akan tengok ya bagaimana komentar daripada netizen Indonesia terhadap berita ini. Oke, kita lihat saja. Yang pertama adalah wajar ya kebijakan Malaysia lebih ketat. Oke ya, wajar ya. Ini komen daripada netizen Indonesia guys. Mantap dan salut untuk Malaysia. Masya Allah ya, ini lagi-lagi ini netizen Indonesia yang mendukung Malaysia, gerakan apa yang dilakukan oleh Malaysia terbaik guys ya. Mantap, Tuhan selalu berpihak kebenaran, amin. Oke, selamat buat Malaysia, Indonesia pasti mendukung kalian. Allahu Akbar. Inilah ya, kedua negara Indonesia dan Malaysia memang walaupun kadang ada sedikit ya gesekan gitu guys ya, biasalah kakak adik gitu guys, tapi dukungan sangat luar biasa ya terhadap Malaysia daripada netizen Indonesia gitu guys ya. Mantap saudaraku Malaysia, salam dari Indonesia. Masya Allah ya. Saya aku Malaysia memang hebat. Allahu Akbar. Saya akui Malaysia memang hebat guys ya. Khusus ini gua dukung Malaysia 1000% guys. Khusus ini gitu kan. Berarti ya nggak tahu juga ya guys yang lain-lain ya, tapi ini khusus ini gua dukung Malaysia. Masya Allah, terbaik ya. Good for you Malaysia. Luar biasa, salut dengan pemerintah Malaysia, betul-betul percaya diri dan mandiri. Allahu Akbar ya. Salut kepada Malaysia. Menyala abangku, Masya Allah, menyala abangku Malaysia ya. Tegas memimpin Malaysia, salut ya, contoh yang terbaik untuk Wowo, bukan hanya nyer ya. Ini ya sindiran terhadap Presiden Indonesia gitu guys ya, tegas pemimpin Malaysia. Berarti mereka ya netizen Indonesia ini sangat kagum terhadap pemerintahan Malaysia ataupun kerajaan Malaysia yang mana bersikap tegas terhadap masalah ini gitu guys ya. Contoh yang terbaik kata dia untuk Presiden Indonesia Bapak Prabowo ya. Oke. Ini pendapat daripada netizen Indonesia terhadap masalah ini gitu guys ya. Mantap Malaysia, Malaysia keren, bravo, bagus Malaysia.
Wah, aku orang Aceh bangga pada Malaysia. Aturannya jelas, berani menentang dan juga mengecam pemerintah Indonesia, menentang korupsi aja masih pelongok-pelongok. Aduh. Ini dari rakyat Aceh gitu guys ya. Masalah korupsi aja masih pelongok-pelongok nih ya. Ya betul, karena apa? Karena Indonesia sangat luar biasa, banyak sekali kasus korupsi dan besar-besar. Dan ini harus menjadi target juga nih ya, terhadap Indonesia. Gimana caranya bisa memperkecil bahkan bisa menghentikan korupsi yang ada di Indonesia, karena Indonesia ini negara kaya. Kalau sampai banyak korupsi segala macam, wah itu akan menurunkan pendapatan Indonesia gitu guys ya. Dan ini baru mantap Malaysia. Mantap Malaysia, keputusan yang adil dan benar. Mantap Malaysia, harus tegas. Banyak lagi nih komentar-komentar daripada netizen Indonesia dan mendukung penuh terhadap apa yang dilakukan oleh Malaysia. Dan keren ya Malaysia, dan ini menjadi contoh ini buat Indonesia, buat negara-negara lain gitu guys ya, untuk bersikap tegas terhadap peraturan yang ada di negaranya. Keputusannya dalam membela Palestina dan benar-benar memerangi Israel, dan jangan sampai orang-orang Israel masuk kepada Malaysia. Dan ini terbaik menurut saya guys. Dan bagaimana pandangan kawan-kawan semuanya? Mungkin boleh komen saja di kolom komentar. Itu dulu video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap di Rahmat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.